Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa yang menjadi musuh terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh terhadap orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kok lemes, Pak? Puasanya besok loh, Pak. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur Allah tambahkan karunia nikmat iman, nikmat Islam. Allah tambahkan kepada kita karunia istiqomah. Allah anugerahkan kepada kita ikhlas. Dengan rahmat Allah, Allah berikan kepada kita rizki yang luas, halal luas, barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan kita semua usia, panjang umur untuk beribadah. Begitu pula dengan bersyukur ini Allah golongkan kita semua dengan rahmat Allah. Kita semua digolongkan orang yang mulazamah, yang istiqomah, yang dawam untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah aina makana, dimanapun kita berada, di saat apapun kita. Semoga kita selalu berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berjuang, begitu cintanya kepada kita semua. Dan dengan rahmat Allah, semoga kita dianugerahi Allah kemampuan untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sedikit demi sedikit menjaga warisan beliau. Dan kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Jadi saya sekedar mengingatkan, mungkin lupa, besok kita berpuasa hari Kamis. Terus tanggal
28, besok 27. Besok masih tanggal 8 bulan Muharram. Ya. Nah, tanggal 28 Agustus hari Jumat itu Tasu'a. Jadi tanggal 9. Tis'ah dari kata Tis'ah, Tasu'a. Masuk di hari Sabtu, nah itu Pak, Asyura. Ya, hari ke-10 di bulan Muharram. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, yukaffirus sanatil madiyah, akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya yang telah lampau. Semoga kita dirahmati oleh Allah, diberi kemampuan untuk berpuasa, kemudian kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Apa poinnya lagi di hari Asyura itu? Kita berterima kasih. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ketika Rasulullah menyuruh, coba kenapa itu? Orang-orang Yahudi kok berpuasa itu? Tanya-tanya. Ketika ditanya, kenapa kamu berpuasa? Karena nenek moyang kami yang diutus kepada kami, Nabi Musa alaihissalam, dia diselamatkan beserta nenek moyang kami, diselamatkan dari raja yang zalim, yaitu Nabi Musa dan kaumnya. Maka Rasulullah ketika tahu tentang hal itu, Rasulullah sampaikan, kita lebih berhak daripada mereka untuk berpuasa. Ada yang bertanya kemudian, ya Rasulullah, kalau kita ini puasa hari Asyura, apa kita enggak niru-niru Rasulullah? Apa kita tidak mencontoh orang Yahudi? Kata Rasulullah, kalau kita diberi umur, walaupun Rasulullah akhirnya enggak sampai, Rasulullah keburu dipanggil oleh Allah. Tahun depan, khalifuhum, ayo, berbeda dengan mereka. Maka berpuasalah, tidak sama dengan mereka. Boleh jenengan puasa Tasu'a dan Asyura, boleh Tasu'a 9, 10, 11. Gitu. Saya mau puasa 1 sampai 10, bagus. Ada Pak? belum muncul. Ya. Ya, jadi kita berbeda supaya tidak sama. Terus apa lagi amalannya di bulan Asyura? Nah ini sedekah Pak. Saya sudah pernah sampaikan, sedekah kepada istri. Nah, senangkan istri. Ma, pengen apa? Jangan banyak-banyak. Gitu ya. Kasih garis bawah dulu. Budgetnya sekian, gitu. Ya, pokoknya senangkan istri, anak. Kalau ada rezeki, semoga semuanya dilimpahi Allah, rizki yang halal luas barokah. Tapi kalau sudah dapat nanti bagi sama istri apa ya? Bu, sudah dengar Bu ya bapak-bapak ya Bu? Nah, tinggal persenannya ke saya Bu. Buyang saya. Ya. Jadi bersedekah. Ingat peristiwa Nabi Nuh itu setelah diselamatkan, bertasakurnya dengan bubur suro itu. Makanya orang tua dulu itu kan, mohon maaf ya, kayak sampah. Itu seadanya itu. Stok makanan yang ada di itu dibuat itu, biji-bijian apa semua. Kalau kata di tempat saya itu burombu itu dari sampai seadanya maksudnya. Padahal enggak. Kita ya jangan cari yang bekas-bekas gitu maksudnya Pak. Dulu itu waktu setelah diselamatkan itu Nabi Nuh seadanya bersyukur. Nah ini bulan syukur. Ada yang bilang ini hari rayanya anak yatim. Nah saya juga kadang kok kurang pas ya. Tapi ya mungkin pemahamannya menyenangkan mereka, boleh lah. Tapi jangan nunggu Asyura mau berbagi Pak. Itu takutnya begitu. Jadi cuma di bulan ini mari kita berbagi, bersedekah. Jadi karena besok supaya tidak sama, bagaimana? Kalau Jumat sendiri kan tidak boleh, makruh. Maka Jumat sama Sabtu. Mau Kemis, Jumat, Sabtu boleh. Wah saya tidak bisa, saya bisanya Sabtu Ahad boleh.
Lanjut Senin puasa sunnah. Selasa itu ayyaman bid. Selasa, Rabu, Kamis. Waduh, poso tok iki apa ya? Ini tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram. Mumpung bulan Muharram, Pak. Gitu. Ya. Jadi kita gunakan sebaik mungkin. Sedekah, minta istighfar, minta bertaubat kepada Allah. Insyaallah begitu. Intinya kita berbeda. Nukhalifuhum, ya, berbeda dengan orang Yahudi. Jadi mau sebelumnya atau akhirnya boleh, atau dua-duanya, sebelum dan akhirnya juga. Gitu. Gimana kalau saya bisanya cuma hari Sabtu? Ya enggak apa-apa, Pak. Kata di kamar bisa. Ya sudah, yang penting melakukannya itu. Cuma afdolnya kita nukhalifuhum, tidak menyamai mereka, tidak mempersamai orang-orang Yahudi. Gitu, Pak ya. Ada pertanyaan, Pak? Jelas ya? Semoga kita dimudahkan untuk berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kemarin kita itu membahas tentang bagaimana orang-orang Israel. Masih dalam pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 97-98. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa ketika ada seorang di golongan mereka yang bernama Abdullah bin Salam, mereka ini khiyaruhum, tokohnya mereka yang diagung-agungkan oleh mereka. Suatu saat didatangi Rasulullah ini Abdullah bin Salam. Rasul, mereka ini sebenarnya mencela-mencela, berubah-ubah mereka. Mari kita lihat bagaimana andaikan saya mengikutimu Rasulullah untuk masuk Islam, maka mereka akan membenciku. Yang sebelumnya mereka membangga-banggakan aku, menyucikan aku, menghormati aku. Maka kemudian yang terjadi, Rasulullah memanggil orang-orang Israel di sekitar Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Fulan bin Fulan, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia ini orangnya bagus, orangnya hebat, orangnya gini. Intinya top lah. Tapi ketika Abdullah bin Salam keluar menemui mereka dan Rasulullah dan berkata, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah nanya, sekarang gimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia itu paling jeleknya orang. Berubah, Pak, karena tidak sepaham dengan mereka. Jadi siapapun yang tidak sama dengan mereka, maka itu menjadi salah satu sebab mereka tidak akan menyenanginya. Itu yang terjadi. Kemudian bagaimana tentang sikap mereka? Wa fi sahih Muslim an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarib min hadha siyaq kama sayati fi maudi insyaallah taala. Wa hikayatul Bukhari kama taqaddama an Ikrimah wal masyhur an il. Nah, ini lagi, Pak. Mikail, Jibril, Israfil. Ya. Kan il. Nah, itu maksudnya apa ya? Anna ilahu Allah. Jadi il itu ada yang memaknai itu adalah Allah artinya. Jadi ada yang berpendapat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ilnya itu maknanya adalah Allah. Wa qad rawa Sufyan Ats-Tsauri an Khasif an Ikrimah wa rawa Abd bin Hamid an Ibrahim bin Hikam an abihi an Ikrimah wa rawa Ibnu Jarir an Al-Hasan bin Yazid At-Tahan an Ishaq bin Mansur an Qais bin Asim an Ikrimah annahu qala inna Jibril ismuhu Abdullah. Jadi Jibril itu
kalau dimaknai sebenarnya hambanya Allah. Wa Mikail ismuhu artinya juga adalah hamba Allah. Il itu artinya Allah. Wa rawi Yazid An-Nahwi an Ikrimah ibn Abbas mathalau sawaun mithluhu sawaun. Jadi sama pendapatnya. Wa qad qala ghairu wahid min as-salaf kama sayati qariban. Wa minan nasi may yaqulu il ibaratun an abdun. Jadi ini sebenarnya sama dengan Abdurrahman, Abdus Syakur, gitu loh Pak. Hambanya Allah. Gitu. Jadi itu disifatkan kepada Allah. Oke, betul Pak ya? Bisa dipahami Pak? Ya. Li'anna kalimata illa tataghayyar fil jami' fawazanahu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Kafi, Abdul Jalil. Nah, itu. Jadi sama seperti itu. Fa'abdun mawjudatun fi hadza kulli. Wa ikhtalafatil asma al-mudhaf ilaihi wa kadzalika Jibril wa Mikail wa Israil wa Israfil wa nahwu dzalik wa fi kalam ghairil Arab yuqaddimuna al-mudhaf ilaihi 'ala al-mudhaf wallahu a'lam. Jadi ini salah satu pendapat bahwa il itu bermakna Allah. Tsumma qala Ibnu Jarir wa qala akharun bal kanu sababu qilahum dzalika min ajli munadhara jarat bainahum wa baina Umar bin Khattab fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara man qala dzalika haddatsani Muhammad bin Hasan haddatsani Rabi'i min Aliyah an Dawud bin Abi Hind an Sya'bi qala nazala Umar ar-Rauha. Satu saat sahabat Umar bin Khattab itu istirahat di daerah Rauha, tempat istirahat. Fara'a rijalan yabtadiruna ahjaran yusalluna ilaiha. Kemudian ketika istirahat sahabat Umar bin Khattab ini melihat banyak orang yang berkerumun. Berkerumun apa? Antri, Pak. Antri untuk apa? Antri sholat di batu. Jadi di batu-batuan itu ketika sahabat Umar bin Khattab istirahat banyak orang berkerumun antri untuk sholat. Faqala ma balu haula. Apa yang terjadi dengan mereka ini? Tiang-tiang niki lanopo tiang-tiang ini. Maka qalu yaz'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallaha huna. Mereka melakukan itu karena Rasulullah itu melaksanakan sholat di tempat itu. Jadi bahasanya tabarrukan, ya. Maka kemudian tsumma irtahala fatarakahu, kemudian melakukan perjalanan meninggalkannya. Tsumma ansa yuhaditsuhum, kemudian sahabat Umar ini berbicara kepada mereka, qala kuntu asyhadul yahud yauman mudarisum fa'ajaba minat Taurah kaifa tusaddiqul Qur'an wa minal Qur'an kaifa yusaddiqut Taurah. Fa bainama ana indahum data yaumin qalu ya Ibn al-Khattab. Jadi sahabat Umar itu bersaksi bagaimana dia itu takjub bahwa kitab Taurat itu membenarkan Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an juga membenarkan Taurat. Ini sudah bukti, Pak. Buktinya apa? Maksudnya kitab suci Allah itu berkelanjutan. Maka Al-Quran Islam dalam hal ini sebagai penyempurna dari ajaran sebelumnya, dan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Makanya sahabat Umar takjub itu, bagaimana Al-Quran itu membenarkan Taurat, sebagaimana Taurat membenarkan Al-Quran sebelum datangnya Al-Quran. Fabainama ana indahu, maka ketika saya bersama dengan mereka, kata Umar, pada suatu hari, qalu ya Ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab, ma min ashabika ahadun ahabbu ilaina minka. Tidak ada seorang pun yang lebih kami cintai kecuali kamu, wahai Ibnu Khattab, wahai putra Ibnu Khattab, wahai putra al-Khattab. Maka kemudian dijawab, walima dzalika? Lah kok bisa? Kok bisa kalian semua senang kepadaku, kata sahabat. Qalu li'annaka taghsyana wa ta'tina. Karena engkau wahai Ibnu Khattab, engkau wahai
putra Khattab, engkau ini datang kepada kami, mau berkumpul dengan kami, padahal tidak sama ajarannya, tapi engkau mau berkumpul bersama kami. Maka kemudian fakultu inni atikum fa'ajiba minal Qur'an kaifa yusaddiqut Taurah wa minat Taurah kaifa tusaddiqul Qur'an. Saya ini datang kepada kalian karena saya takjub. Takjub apa? Dari Al-Qur'an. Bagaimana tidak Al-Qur'an itu membenarkan Taurat? Dan dari Taurat, bagaimana Taurat itu bisa membenarkan adanya Al-Qur'an? Jadi jawabannya Umar itu memberitahu mereka bukan karena senang kepada mereka, karena membenarkan kitabnya mereka yang asli, yang tidak dirubah-rubah. Qalu, kemudian dalam pembicaraan seperti itu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba lewatlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibn al-Khattab, dzaka sahibukum falhaqqu bih. Putra Al-Khattab, itu loh temanmu yang membawa kebenaran. Faqultu lahum inda dzalika nasyattukum billah. Maka pada saat itulah aku kemudian memberikan arahan kepada kalian tentang Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Dia. Wa ma istara'akum min haqqi, yang kalian sembunyikan kebenaran darinya. Wa ma istauda'akum min kitabihi, yang kalian juga sebenarnya dititipkan dengan kitabnya. Hal ta'lamuna annahu Rasulullah, apakah kalian tahu bahwa temanku tadi itu yang lewat tadi itu adalah utusan Allah? Qalu fasakatu. Ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa saya ini takjub bahwa Al-Quran membenarkan Taurat, Taurat membenarkan Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah kalian tahu bahwa dia itu adalah utusan Allah? Qala fasakatu, maka semuanya diam. Ketika ditanya seperti itu, diam. Faqala lahu alimuhum wa kabiruhum, maka menjawab kemudian orang yang paling alim di antara mereka, pembesar di antara mereka, annahu qad ghalada alaikum faajibuhu. Kalian telah bersalah kepada dia. Jawab, dia bertanya. Qalu fa anta alimuna wa kabiruna fajibhu anta. Lo, sampean kan pembesar kami, sampean yang paling alim di antara kami. Lah nopo kok nyuruh-nyuruh saya? Kok nyuruh-nyuruh kita? Jawab dhewe apa? Oh, lho. Bolak-balik bingung kerpe dhewe, Pak. Ini kalau orang tahu yang benar tapi disembunyikan, ini begini. Main lempar-lempar. Qala amma idza nashattana bima nashattana fa inna na'lamu annahu Rasulullah. Ya apa ya jawab ya. Sebenarnya kami ini tahu bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi sudah tahu. Qultu wa bihukmin idzan halaktum. Oh, kalau begitu demi hukum Allah kalian akan binasa, kata sahabat Umar bin Khattab. Binasa kalian. Inna lam nuhlik, tapi sampai sekarang kami enggak binasa kok. Loh, gini, Pak. Ini mokong ngeles saya, Pak. Enggak tahu caranya gimana ini. Angel ini, angel. Iya. Kaifa dzalika wa antum ta'lamuna annahu Rasulullah wa la tattabi'una wa la tusaddiquna. Bagaimana tidak kalian ini? Kalian semua mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah, tapi kalian tidak mengikutinya, kalian tidak membenarkannya. Apa enggak celaka kalian ini? Qalu inna lana aduwan minal malaikah, bahwa kami ini memiliki musuh di antara para malaikat. Wah, iki Pak, akale wis kabeh dikenek iki, Pak. Wis kalah kabeh dicopot ini.
Sesungguhnya kami ini punya musuh di antara para malaikat. Dan kami juga punya sahabat yang kami senangi di antara para malaikat. Milih, Pak. Iya, ini nggak cerdas ini. Yang dimusuhi malaikat Jibril. Kok nggak malaikat Israel yang bagian nyabut nyawa? Iya, ini guyon, Pak. Wa annahu qarana binubuwati atuna minal malaika. Makanya kami itu mempertimbangkan itu yang menjadi sebab nubuwahnya Nabi Muhammad itu. Qultu waman aduukum waman salmukum. Siapa musuh kalian, siapa yang kalian temani, yang kalian sahib itu? Qalu aduuna Jibril. Musuh kami adalah Jibril. Wa naqul wa sallimna Mikail. Nah, kami mau, kita terima malaikat Mikail. Qalu inna Jibril malikul fadadah wal ghuldah wal i'sar wat tasdid wal adab wa nahwa hada. Malaikat Jibril itu malaikat yang keras, suka memberi azab, suka menemukan peperangan gitu. Wa inna Mikail malakur rahmah. Sesungguhnya malaikat Mikail itu malaikat pemberi rahmat, warrafah, wattakhfif wa nahwa dzalik. Pemberi kedamaian, pemberi keringanan, kebahagiaan. Itu malaikat Mikail. Qala qultu wa ma manzilahuma min rabbih. Di hadapan kedua Rabbnya. Qalu ahaduma an yaminihi wal akhar an yasari. Kedudukannya yang satu sebelah kanannya, yang satu sebelah kirinya. Qala faqultu fawalladzi la ilaha illa huwa innahuma walladzi bainahuma la'adun liman adahuma wa salima liman salimahuma wa ma yanbaghi li Jibril ayyusallima aduwa Mikail wa ma yanbaghi li Mikail ayyusallima aduwa Jibril. Kalian ini ya apa sih? Wong mereka ini juga perintahnya dari Allah. Bagaimana mungkin kalian ini menyukai seseorang, menyukai malaikat yang satu, memusuhi malaikat yang satu, sedangkan masing-masing malaikat itu atas perintah Allah. Kok bisa dipilih-pilih? Ya gak bisa katanya. Summa qamat fa'atba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jawabannya tidak logis, wes kaisa diterusno. Ditinggal sama sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya mendekati Rasulullah ketika sudah mengikuti fa'adban Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahiqathu wa huwa khariju min khawkhat li Bani Fulan. Ketika sampai di daerah Bani Fulan, faqala ya Ibn al-Khattab ala uqri'uka ayat nazzalna qabla. Bahwa wahai Ibnu Khattab, apakah engkau mau aku bacakan kepadamu satu ayat yang barusan aku terima? Faqara alayya, maka kemudian dibacakan kepadaku, kata Umar bin Khattab, mangkana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah hatta qara'al ayat. Turunnya sama ayat yang kita bahas ini. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya dialah yang turun ke hatimu Muhammad. Bagaimana mungkin wong tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah dengan izin Allah. Lah kok dimusuhi? Gak masuk akal. Maka qala qultu, Umar bin Khattab berkata, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku dan demi engkau ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, dan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, laqad jitu ana uridu an ukhbiruka wa ana asmaul latiful khabir qad sabaqani ilaika bil khair. Saya itu sebenarnya mau bercerita kepada panjenengan Rasulullah apa yang, tapi didahului engkau ya Rasulullah.
telah menyampaikan suatu ayat kabar tentang kebaikan dari apa yang telah aku alami barusan. Itu hebatnya sahabat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu mau menyampaikan, Allah sudah sampaikan dulu. Jadi salah satu kelebihan Umar bin Khattab itu demikian. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id haddatsana Abu Usama an Mujalid amba'ana Amir qala intalaqa Umar bin Khattab bil Yahud. Jadi ini kisahnya, ini sahabat Umar bin Khattab berkumpul dengan mereka karena bentuk ihtiraman. Tetapi ternyata mereka mengartikan salah. Ya. Itu bedanya. Jadi dari pembahasan surat Al-Baqarah ini ayat 97 dan 98 ini, di tafsir yang pertama bahwa sesungguhnya barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril tidak bisa memusuhi Jibril, malaikat Jibril, karena dia diutus oleh Allah atas izin Allah untuk menyampaikan Al-Quran, wahyu kepada Rasulullah. Makanya dia disebut dengan annahu ar-ruhul amin. Ya. Ruhul amin, yang dipercaya. Yang alladzi nazzala bidzikril hakim ala qalbika minallah bi'ni la lahu fi dzalika. Jadi yang dia ini turun bidzikril hakim, membawa peringatan, ya, yang agung, yang bijaksana, yang mulia. Kama anna man amana Rasulullah yalzumul iman bi jamir rusul. Kenapa? Karena kalau percaya kepada satu rasul berarti dia percaya kepada rasul-rasul. Kalau dia percaya kepada malaikat, satu malaikat, maka dia percaya kepada malaikat-malaikat itu. Tidak bisa dipilih-pilih, aku suka yang ini, aku gak suka, gak bisa. Namanya iman. Ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Jadi enggak ada satu malaikat, semuanya. Kok dipilih-pilih? Enggak bisa. Itu poinnya ya. Jadi enggak bisa kita ini milih-milih. Fa huwa rasulullah malaikat. Wa man ada rasulan faqad ada jami' rusul. Kalau satu orang dimusuhi berarti semua rasulnya dimusuhi. Sama kalau satu malaikat dimusuhi berarti semua malaikat dimusuhi. Ya. Maka wa kama anna man kafara bi rasuli fa inna yalzamul kufra bi jamir rusul. Maka kalau dia menentang satu rasul berarti dia ingkar kepada rasul yang lain. Satu ditentang malaikat berarti dia ingkar, kafir kepada malaikat yang lain, dan itu tidak bisa. Ya. Ini poin kesimpulan ya dari pembahasan surat Al-Baqarah ayat 98. Ada satu amalan, Pak. Satu amalan yang dibaca Rasulullah ketika bangun di tengah malam. Kalau di tempat saya anak-anak itu sebelum subuh bacanya. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama, saya dahulu, terus diikuti panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil Fatirus samawati wal ard Alimul ghaib wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalafa fihi minal haqqi biidhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim.
Jadi ini demi Tuhan Jibril dan Tuhan Mikail, Tuhan Israel yang memutarkan, yang membuat berputar langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Wahai Allah, Engkaulah yang mengatur ya urusan hamba-hambamu yang bermacam-macam ini. Ihdina, maka berilah kami petunjukmu ya Allah dengan berbagai macam perbedaan itu dari kebenaran yang Engkau berikan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapapun yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini dibaca tengah malam. Waktu bangun tengah malam masuk. Jadi ini ya tentang bagaimana mereka ini memusuhi malaikat, nggak bisa. Jadi namanya iman ya kepada semuanya, nggak bisa saya suka ini, nggak bisa. Semuanya kita percaya. Mau malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, semuanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini materinya ini banyak, Pak. Belum masih dari sisi tafsirnya bahasanya ini belum dikaji ya. Tapi kalau temanya itu aja saya khawatir jenengan ini yang bosan. Tapi intinya poinnya itu tadi ya, bagaimana tipu daya mereka. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Surat Al-Baqarah ayat 90 ya? 7 berapa tadi? 70? 99 ya? Ya 99. Insya Allah kita bahas ayat ke-99 surat Al-Baqarah. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, kami memohon dengan keberkahan majlis kami ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Muliakanlah kedudukan mereka di sisimu ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Ya Rahman, apabila orang tua kami masih hidup bersama kami ya Allah, ridhoilah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka ya Allah. Ya Rahman, cukupilah kami dan mereka dengan rezeki yang halal, luas, barakah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Anugerahkanlah kami dan mereka ikhlas dan istiqamah dengan rahmatmu ya Allah. Anugerahkanlah kami husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah ya Allah. Anugerahkanlah kami anak-anak yang saleh salehah dari golongan yang mendirikan salat, yang menegakkan salat. Jadikanlah mereka ya Allah bagi kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka jalan ridha-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.